Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab kedua, koordinat kartesius. Video ke-1, menggambar koordinat kartesius. Berikut Ibu sampaikan peta konsep untuk bab kedua, koordinat kartesius. Subbab pertama, posisi titik. Kemudian subbab kedua, posisi garis. Subbab ketiga, kedudukan relatif. Kemudian yang keempat, jarak 2 titik. Untuk subbab posisi titik ini akan dilihat terhadap titik asal, kemudian terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Y. Kemudian untuk subbab posisi garis akan dilihat terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap garis. Berdasarkan peta konsep ini, maka Ibu bagi video pembelajarannya sebagai berikut. Ibu menambahkan satu video pembelajaran di video ke-1, yaitu menggambar koordinat kartesius. Ini akan sangat menolong mempelajari keempat subbab ini apabila Ananda sudah memahami bagaimana menggambar koordinat kartesius. Kemudian video keduanya, posisi titik. Video ketiga, posisi garis. Video keempat, kedudukan relatif. Video kelima, jarak 2 titik. Dan video keenamnya adalah soal-soal dan pembahasan untuk bab 2, koordinat kartesius. Mari kita lanjutkan. Video ke-1, menggambar koordinat kartesius. Setelah mempelajari video ini, Ananda diharapkan dapat menggambarkan koordinat kartesius dan dapat menggambarkan titik pada koordinat kartesius. Berikut beberapa penggunaan koordinat kartesius dalam masalah kontekstual. Pada radar, kemudian pada penerbangan, pada denah, pada pelayaran, dan pada peta. Pengertian koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis sebagai pasangan X, Y. Berikut cara menggambar koordinat kartesius. Di sini ada 3 gambar kertas berkotak. Pada kertas berkotak pertama, Ibu akan menunjukkan salah satu contoh gambar benar untuk koordinat kartesius. Kemudian pada kertas berkotak yang kedua, Ibu akan memperagakan salah satu contoh salah dalam menggambar koordinat kartesius. Kemudian pada kertas berkotak yang ketiga, kita akan meletakkan angka-angka pada koordinat kartesius. Langkah pertama ketika kita menggambar koordinat kartesius adalah dari titik ini, kita akan menggambarkan sebuah anak panah ke kanan, di mana anak panah ini akan menjadi sumbu X positif dan digambarkan tepat di atas garis pada kertas berkotak. Kita lihat contoh yang salah. Sumbu X positif pada gambar ini tidak diletakkan tepat di atas garis pada kertas berkotak. Harusnya di sini atau di bawahnya sini, atau pada garis mendatar lain pada kertas berkotak. Selanjutnya kita lihat lagi contoh yang benar. Dari titik pangkal ini akan kita gambarkan lagi anak panah tegak ke atas, juga tepat di atas garis. Dan ini kita beri nama sumbu Y positif, di mana sumbu Y positif ini terhadap sumbu X positif dia tegak lurus atau membentuk sudut siku. Kita lanjutkan untuk contoh yang salah. Sumbu Y pada gambar ini juga tidak diletakkan tepat di atas garis. Terlihat dari sumbu Y positif yang jaraknya tidak sama. Jika dibandingkan terhadap garis tegak dari kertas berkotak yang terdekat dengan
sumbu Y positif ini jaraknya tidak akan sama dengan yang ke kiri. Ini ke kanannya, kemudian ke kirinya lebih panjang. Kita lanjutkan dari titik pangkal ini, kita buat anak panah ke kiri, juga tepat di atas garis. Dan ini kita beri nama sumbu X negatif, di mana sumbu X ini jika dihubungkan dengan sumbu X positif, dia merupakan sebuah garis lurus. Jika ke kanan dari titik pangkal itu X positif, ke kiri dari titik pangkal itu X negatif. Ketika membuatnya, nanti ketika Ananda sudah paham, ini bisa langsung dibuat saja satu garis. Seret. Kemudian contoh yang salah lagi, ini juga sama, sumbu X negatifnya tidak diletakkan tepat di atas garis pada kertas berkotak. Berikutnya, dari titik pangkal ini juga kita buat anak panah yang merupakan perpanjangan dari sumbu Y. Dan dia tegak lurus terhadap sumbu X tadi, juga tepat di atas garis. Sumbu Y positif dan sumbu Y negatif ini jika dihubungkan dia merupakan sebuah garis lurus. Dan selanjutnya ketika Ananda sudah paham, Ananda bisa menggambarkan langsung sumbu Y ini sebagai sebuah garis lurus. Seret. Baru di ujung-ujungnya dikasih tanda panah. Begitu juga sumbu X-nya. Gambarkan seret tepat di atas garis, kemudian diberi panah pada kedua ujungnya. Ini menunjukkan dan seterusnya dari tanda panah ini. Jika pada bab 1 pola bilangan dan seterusnya itu dilambangkan dengan titik 3 buah, maka pada koordinat kartesius dan seterusnya itu dilambangkan dengan tanda panah. Kemudian contoh salahnya kita lihat juga tidak diletakkan tepat di atas garis. Kemudian cermati titik pangkal dari keempat anak panah ini, itulah yang disebut sebagai titik pusat dan diberi nama O. Jadi titik pusat ini adalah titik koordinat O, yaitu 0,0. X-nya 0, Y-nya juga 0. Ya, ini sama, namun ini salah. Ini adalah contoh koordinat kartesius yang digambar di atas kertas berkotak tetapi salah, tidak tepat. Ya, yang tepatnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan meletakkan angka-angka pada sumbu koordinat yang kita buat tadi di bidang ini. Akan Ibu perbesar pada slide selanjutnya. Kita buat sebuah garis mendatar tepat di atas garis. Seret. Beri panah, ke kanan adalah sumbu X positif, kemudian ke kiri adalah sumbu X negatif. Kemudian kita buat lagi sebuah garis tegak juga tepat di atas garis. Ke atas itu adalah sumbu Y positif, kemudian ke bawah adalah sumbu Y negatif. Titik potong dari kedua sumbu ini adalah titik potong dari kedua sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah 0. Kemudian ini adalah titik pusatnya, O 0,0. Selanjutnya, bagaimana kita meletakkan angka-angkanya? Perhatikan anak panah yang akan muncul pada gambar ini. Satu kotak ke kanan dari titik pusat O 0,0 kita beri angka 1. Berarti satu satuan kotak. Ke kanan positif. Satu kotak ke atas juga 1. Satu kotak ke kiri dia negatif 1. Jika ke kanan atau ke atas nilainya positif. Jika ke kiri nilainya negatif. Satu satuan kotak ke bawah negatif 1. Kemudian ke kanan lagi bergerak satu kotak, maka ini 2. Positif ya. Kemudian ke atas lagi satu kotak, 2. Lanjut lagi ke kiri satu kotak, maka dia negatif 2. Yang ini lanjut lagi ke bawah satu kotak, maka dia negatif 2. Kemudian ke kanan tambah lagi satu kotak menjadi ya 3. Kemudian ke atas nambah satu satuan kotak lagi 3. Ke kiri tambah satu satuan kotak lagi jadi negatif 3. Satu kotak lagi ke bawah
negatif 3. Kemudian satu kotak lagi ke kanan 4. Satu kotak lagi ke atas juga 4. Satu kotak lagi ke kiri negatif 4. Satu kotak lagi ke bawah negatif 4. Demikian seterusnya. Kita buat sesuai dengan keperluan. Koordinat berapa yang akan digambarkan. Nanti akan lebih jelas pada contoh soal. Kuncinya adalah ketika meletakkan angka-angka pada sumbu koordinat kartesius ini adalah ke kanan 0 nilainya positif dan makin besar. Demikian juga ke atas 0 positif dan semakin besar. Ketika ke kiri 0 dia nilainya negatif dan semakin kecil. Demikian juga ketika ke bawah negatif dan semakin kecil. Apakah titik asal, titik absis, dan titik ordinat itu? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari cermati gambar berikut. Ini kertas berkotak, kemudian kita gambarkan sumbu X, kemudian sumbu Y, ingat tepat di atas garis. Nah, jika Ananda sudah paham, maka letakkan saja setiap satu kotak bertambah satu angka. Ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Demikian juga ke atasnya positif. Ke kiri negatif dan ke bawah negatif. Ini adalah titik pusatnya atau juga disebut titik asal. Di mana titik asal atau titik pusat itu adalah koordinat 0,0 atau selanjutnya disebut titik O 0,0. Kemudian nilai-nilai pada sumbu X itulah yang disebut absis. Jadi nilai-nilai sepanjang sumbu X ini yang disebut sebagai absis. Min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Begitu juga 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan absis. Kemudian ada lagi yang dinamakan ordinat. Ordinat itu adalah nilai pada sumbu Y. Ya, angka-angka ini yang disebut ordinat. Absis dan ordinat. Perhatikan gambar berikut. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, dan ini titik pusat O 0,0. Kemudian kita buatkan, letakkan angka-angkanya seperti langkah sebelumnya tadi. Titik pusat O 0,0 adalah ini. Kemudian ingat tadi di sebelah kanan dan ke atas dari titik pusat O 0,0 nilainya positif dan semakin besar. Sedangkan jika di sebelah kiri dan ke bawah dari titik pusat O 0,0 nilainya negatif dan semakin kecil. Titik koordinat ditulis sebagai pasangan dari X dan Y. Contoh soal 1. Gambarkanlah koordinat titik 3,4. Kita gambarkan pada kertas berkotak. Sumbu X-nya, kemudian sumbu Y, ini titik pusat O 0,0. Kita letakkan angka-angka pada sumbu koordinat ini. Kita selesaikan soal ini. Ingat, nilai pada sumbu X itu adalah absis. Dan lihat di sini, koordinat ditulis sebagai pasangan X, Y. Jadi angka pertama itu adalah terletak di sumbu X. Berarti 3 ini terletak di sumbu X. Kita lihat 3 ke kanan karena dia positif, berarti harus ke kanan dari 0 sebanyak 3 satuan kotak. 1. Lihat anak panah biru ini. Ke kanan 0 1 kotak, kemudian 2 kotak, 3 kotak. Selanjutnya pada sumbu Y itu adalah ordinat. Di sini ordinatnya adalah 4. Ingat ini X, Y. Yang pertama X, kemudian yang kedua adalah Y. Dari pasangan koordinat titik ini.
Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Tadi kita sudah berjalan 3 satuan kotak ke kanan. Karena ini positif, maka ke kanan dari 0. Kita lanjutkan lagi. Tadi udah sampai di sini. Lanjutkan berapa? Di sini 4 satuan kotak ke atas. Setelah kita sampai di sini tadi 3 satuan kotak ke kanan, kita lanjutkan kembali 4 satuan kotak ke atas. 1 2 3 4. Nah, disinilah koordinat titik 3,4. Kita lanjutkan contoh yang kedua agar semakin paham. Gambarkanlah koordinat titik negatif 2,3. Sama seperti pada contoh 1. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kita gambar dulu bidang koordinat kartesiusnya. Kita letakkan angka-angkanya. Kemudian ingat, sumbu X itu adalah nilai absis. Nah, di sini yang pertama tertulis tadi adalah nilai pada sumbu X atau absis, yaitu negatif 2. Berarti dari titik pusat O 0,0 kita melangkah, karena dia negatif berarti X-nya negatif, sumbu X negatif. Maka melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah atau 2 satuan kotak. 1 2. Sudah sampai di sini. Selanjutnya kemana lagi kita? Lihat di sini. Ini adalah nilai pada sumbu Y atau ordinatnya, yaitu 3. Karena dia 3 berarti positif Y-nya. Setelah kita sampai pada negatif 2 tadi, dari 0, negatif 2 berarti ke kiri kan tadi. Kemudian kita lanjutkan perjalanan kita 3 satuan kotak ke atas karena dia positif. Ya, 3 ini adalah nilai ordinat. Kita lanjutkan perjalanan kita sebanyak 3 satuan kotak ke atas. 1 2 3. Mengapa ke atas? Karena dia positif. Maka disinilah koordinat titik negatif 2,3. Semakin paham Ananda? Ya, alhamdulillah. Kita coba soal ketiga. Gambarkanlah koordinat titik 0, min 4. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kita buat koordinat kartesiusnya seperti pada langkah yang tadi. Kita selesaikan. Nilai absisnya yaitu di sini 0. Berarti dari titik pusat O 0,0 ini dia tidak ke kanan juga tidak ke kiri, tetap di titik pusat. Sehingga absisnya di sini dia tetap pada titik pusat O 0,0. Selanjutnya pada sumbu Y kita lihat nilai ordinatnya di sini adalah negatif 4. Karena dia negatif berarti nilai Y-nya adalah ke bawah dari 0. Tadi kita tidak bergerak baik ke kiri maupun ke kanan pada sumbu X, tetap di titik pusat O 0,0. Selanjutnya kita melangkah ke bawah karena dia negatif tadi sebanyak 4 satuan kotak. Kita hitung 1 2 3 4. Maka inilah koordinat titik 0, negatif 4 yang berwarna kuning ini. Selanjutnya kita akan mempelajari kuadran pada koordinat kartesius. Kita cermati pada sumbu koordinat kartesius ini. Kita buat kembali koordinat kartesiusnya ya. Ini titik pusatnya O 0,0. Kita ingat tadi bahwa nilai pada sumbu X itu adalah absis. Kemudian nilai pada sumbu Y itu adalah ordinat. Ini adalah kuadran pertama di mana nilai absisnya positif. Kemudian nilai ordinatnya positif. Kemudian ini kuadran kedua, nilai absisnya negatif dan nilai ordinatnya positif. Kemudian ini kuadran ketiga, baik absis dan ordinat nilainya negatif. Kemudian ini kuadran keempat, absisnya positif dan ordinatnya negatif. Inilah pembagian kuadran pada koordinat kartesius. Contoh soal yang keempat, gambarkanlah titik-titik koordinat berikut pada bidang kartesius. Kemudian tentukanlah masing-masing koordinat tersebut terletak pada kuadran berapa.
Ada titik A negatif 4,1, kemudian titik B 1, negatif 3, kemudian titik C 3,2, dan titik D negatif 2, negatif 4. Perlu Ananda ketahui ya, koordinat itu diberi nama dengan huruf kapital, dengan huruf besar ya. Jadi tidak boleh dengan huruf kecil untuk menuliskan nama titik. Kita selesaikan soal ini. Ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kita gambarkan keempat koordinat ini pada bidang kartesius. Kita buat bidang kartesiusnya. Letakkan angka-angkanya kembali. Kita gambarkan koordinat titik A, di mana nilai X-nya negatif 4. Berarti dari titik pusat O 0,0 kita berjalan ke kiri sejauh 4 satuan kotak. Mengapa ke kiri? Karena dia negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Stop di sini. Kemudian lihat kembali di sini positif 1 nilai Y-nya. Berarti ke atas 1 satuan kotak. Setelah kita sampai pada negatif 4 tadi, perjalanan kita lanjutkan lagi 1 satuan kotak ke atas. Sehingga inilah koordinat titik A negatif 4,1. Kita ingat dia terletak pada kuadran keberapa? Jika nilai absisnya negatif, kemudian nilai ordinatnya positif, maka titik koordinat A ini terletak pada kuadran kedua. Kita gambarkan lagi koordinat titik B. Nilai X-nya atau nilai absisnya 1. Berarti ke kanan dari 0, 1 satuan kotak. 1. Iya. Kemudian lihat nilai ordinatnya negatif 3. Berarti ke bawah 0. Setelah kita sampai pada angka 1 tadi ke kanan, kita lanjutkan perjalanan ke bawah sebanyak 3 satuan kotak. Karena dia negatif maka ke bawah. Setelah sampai pada 1 tadi ke kanan, kita lanjutkan perjalanan kita 3 satuan kotak ke bawah. 1, 2, 3. Nah, disinilah koordinat titik B yang berwarna hijau ini, yaitu absisnya 1, kemudian ordinatnya negatif 3. Dan dia terletak pada kuadran keempat. Kita gambarkan kembali koordinat titik C, di mana absisnya positif 3, kemudian ordinatnya positif 2. Karena keduanya positif berarti absisnya ke kanan, kemudian ordinatnya ke atas. Dari titik pusat O 0,0 ke kanan 3 satuan kotak. 1, 2, 3. Dilanjutkan lagi 2 satuan kotak ke atas. Setelah sampai 3 tadi, kita lanjutkan kembali perjalanan 2 satuan kotak ke atas. 1, 2. Maka inilah koordinat titik C 3,2. Nilai absisnya positif, kemudian nilai ordinatnya juga positif. Berarti dia terletak pada kuadran pertama. Terakhir kita gambarkan koordinat titik D negatif 2, negatif 4. Berarti X atau absisnya adalah negatif 2 ke kiri ya, karena dia negatif dari koordinat titik pusat. Kita hitung 1, 2. Setelah sampai di sini kita lanjutkan lagi perjalanan. Kemana? Lihat nilai Y-nya atau nilai ordinatnya adalah negatif 4. Karena negatif 4 berarti dia ke bawah 4 satuan kotak. Setelah tadi kita sampai pada negatif 2, kita lanjutkan kembali perjalanan 4 satuan kotak ke bawah karena negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah koordinat titik D negatif 2, negatif 4. Maka koordinat titik D terletak pada kuadran ketiga. Ya, inilah tadi cara menggambarkan koordinat titik pada bidang kartesius. Demikianlah bab kedua koordinat kartesius. Video ke-1 menggambar koordinat kartesius. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.